Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tentu yang pertama dan paling utama kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyaknya kenikmatan kepada semua kita. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung sedikit pun. Seperti yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah, dan sesungguhnya jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah uh, nikmat Allah kepada kalian, maka la tuhsuha. Kalian tidak bisa untuk bisa menghitungnya. Karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada semua kita. Kenikmatan sekalian yang dimulai dari proses penciptaan manusia. Yang awalnya Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak dikenal. Ya. Kita dulu ingat Ibu, kita belajar di surat Al-Insan kan Bu? Kata Allah, hal ata alal insan. Bukankah telah datang kepada setiap manusia itu hinum minad dahri, sebuah fase dari kehidupan, lam yakun syai'an mazkura. Saat itu ya, dia belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Jadi semua kita ini pernah mengalami fase, Ibu sekalian, nggak pernah dikenal. Sebelum Ihsan dilahirkan, orang nggak pernah mengenal siapa itu Ihsan. Sebelum Pak Husen, Pak Adib dilahirkan, orang nggak pernah menyebut ya Pak Husen, Pak Adib, nggak pernah itu. Tapi kemudian dengan nikmatnya, ya Allah lanjutkan proses manusia. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia itu min nutfatin amsyajin, dari setetes mani. Setetes mani. Amsyajin yang bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian lahirlah menjadi seorang manusia. Dengan tujuan nabatalihi, kami Allah nanti akan menguji dia di dunia ini. Ada masanya, ada saatnya, dan ada saat pasti akan berakhir. Untuk tujuan itu Allah sempurnakan kita. Allah jadikan kita bisa mendengar, demikian pula bisa melihat. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar, demikian pula bisa melihat. Terus sekalian, itulah kehidupan dunia kita ini pasti akan berakhir. Kita juga ingat waktu kita belajar level 1 itu kan Bu, tentang manusia. Ada manusia yang beriman, tapi ada manusia yang mengisi hidupnya dengan kekafiran dan kemaksiatan. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin ada di antara kalian manusia yang kafir kepada Allah SWT. Kafir pada kehidupan dunia ini. Padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian. Di antaranya kenikmatan proses kehidupan. Berawal dari wa kuntum amwata. Kalian itu pernah mengalami masih mati. Kematian pertama, itulah saat dimana kita belum dikenal, belum disebutkan, belum lahir. Lalu kata Allah, fa'ahiyakum. Lalu Allah memberikan kehidupan yang pertama kepada kalian. Itulah kehidupan di dunia kita ini, di atas muka bumi ini. Dan Masya Allah Bu, di sini Allah berikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Lewat proses eh, kelahiran dari setetes mani yang hina. Kalau kita ingat Ibu di surat As-Sajdah ya, yang dibaca setiap subuh hari Jumat itu, kita diingatkan ya, Allah ciptakan kita dari ma'in mahin, dari ma'in mahin, dari air yang hina. Tapi fasawahu, Allah sempurnakan kita, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah kemudian meniupkan ruh
tanda kehidupan kepada manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afida. Allah jadikan kita punya sam'a, ya, punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati, punya hati. Dan masya Allah Bu, semua orang itu, ya, semua orang itu melewati dan merasakan itu semuanya. Semua orang itu melewati dan merasakan itu semuanya. Tapi kata Allah, fa'ahyakum summa yumitukum. Wa kuntum amwata, kematian yang pertama telah kita lewati. Fa'ahyakum, kehidupan yang pertama yang sebagian kita sekarang masih berada padanya. Dan itu ini fase pertama, fase hidup pertama yang semua kita ini Allah masih berikan kesempatannya. Ya, hidup yang pertama. Tapi dia pasti akan tiba saatnya Bu, fa'ahyakum thumma yumitukum. Akan tiba saatnya kemudian Allah akan mematikan setiap pribadi kita. Ya. Tinggal menunggu giliran saja sekalian. Siapa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada sebagian kita untuk bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Tapi ya, hari ini kita mendengarkan salah seorang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, yang sama-sama belajar dengan kita cukup lama, masya Allah. Ini mungkin hampir 3 tahun bersama-sama dengan kita. Kita lihat semangatnya, kita lihat perhatiannya. Tapi hari ini, ya, Allah memilihnya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah kepada sebuah fase yang baru dari perjalanan setiap manusia, yaitu fase kematian yang kedua. Fase kematian yang kedua. Kata Allah, summa yumitukum. Kemudian Allah itu pun pasti akan mematikan setiap kalian. Ya. Beliau hari ini kita dapat informasi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahimahullah, ghafarallahu lahu, ampunkan dosanya, Allah rahmati beliau. Tapi ini mengingatkan semua kita sekalian bahwasanya ya akan tiba saatnya kita berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu ibu sekalian, ketika seorang itu ditakdir oleh Allah dikirimkan kematian kepadanya, bukan ya seperti perkataan orang-orang kafir yang mengatakan apa? Innama ya, innama hayatuna dunya. Sesungguhnya hidup ini adalah hidup dunia. Apa itu? Ya, namutu, nahya, kita hidup, namutu, kita akan pasti akan mati. Tapi kata mereka, wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita nggak akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu kata orang-orang kafir pada zaman Nabi. Mereka bilang begitu, Ibu. Hidup kita adalah hidup dunia. Nah ya kita hidup. Ya namutu, kita akan mati. Tapi kata mereka, wa ma nahnu bimab'utsun. Sungguh ya, kita nggak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita itu mengatakan, ya, inilah kehidupan dunia kita. Innama hayatuna dunya. Nahya, ya kita hidup. Wa namutu, ya kita akan mati. Tapi wa nahnu mab'utsun. Wa nahnu mab'utsun. Kita ini pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dan di Al-Baqarah kita diingatkan, summa yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan semua kita, summa yuhyikum. Kemudian Allah akan menghidupkan kita kembali untuk kehidupan yang kedua. Untuk kehidupan yang kedua. Ya. Jadi bukan menjadi turaba, mati menjadi tanah. Bukan sekadar menjadi izoma, tulang belulang. Izoman nakhirah, tulang belulang yang hancur berantakan. Bukan. Tapi semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian dia pun akan menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un,
kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Masya Allah sekalian, kita sudah belajar ya ayat seputar kehidupan, seputar kematian, dan ya hari ini kita terasa begitu dekat, ya begitu dekat kepada kita. Karena hari ini kita mendengarkan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ya sangat dekat dengan kita, dipanggil oleh Allah SWT dan melewati apa yang kita bisa baca di Al-Quran. Fase kematian yang kedua. Fase kematian yang kedua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, sekali yang jadi masalah bukanlah kematian. Karena jelas semua orang menyadari siapapun dia itu bahwasanya dia itu pasti akan mati. Ya, sampai tadi kan Bu, orang kafir pun itu menyadari pasti akan mati. Tapi beda antara orang-orang yang mengenal tentang kehidupan dan orang-orang yang buta tentang kehidupan. Kalau orang-orang kafir mengatakan, inilah kehidupan dunia kami. Kami itu nahya, hidup. Kami itu namut, mati. Dan wama nahnu bimab'utsun. Kami akan dibangkitkan. Namun semua kita ini sekalian yang belajar, yang memahami tentang ini kehidupan, akan mengatakan, innama hayatuna dunia. Inilah kehidupan dunia kita. Kita akan nahya, kita hidup, namutu, kita akan mati tiba saatnya, dan kemudian uh, wa nahnu mab'utsun. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini subhanallah sangat banyak sekali. Banyak sekali kita dengarkan. Ya terasa hari-hari ini karena hari-hari kita nggak isi dengan kebaikan. Ya, sesuatu yang orang Bu sadari, dia pasti akan mendapatkannya. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuknya. Semua orang menyadari dia pasti akan mati. Tapi tidak semua menyadari bekal yang harus dia persiapkan untuk kematian itu. Dan bekal untuk kehidupan kembali setelah kematian tersebut. Yang jelas, sekalian, ada kehidupan yang kedua. Dan saat itu, summa ilahi turja'un. Semua orang itu akan dikembalikan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di hadapan Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dihisab atas apa yang dulunya dia perbuat waktu dunia. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Akan mendapatkan balasan bima kanu ya'malun. Disebabkan apa yang mereka dulunya waktu di dunia kerjakan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lewat. Pada hari-hari yang telah lewat. Ibu, juga kita mendengar, kita menghafal ya sebuah ayat sekalian. Ayat yang disebutkan di surat Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-185. Bisa Bu dibuka semuanya ayat ini. Surat Ali Imran ya, ayat 185 halaman 74. Coba kita perhatikan sekalian ya, isi daripada ayat ini. Ayatnya singkat ya. Ayatnya singkat tapi ingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya, sudah Bu ya? Coba dibaca Bersani. Dibaca dengan tahsin. Ya, Al-Imran ayat 185. Coba kita perhatikan ini maknanya, sama ini agak mudah dipahami nih. Suaranya bisa nih, suaranya.
Suaranya Ibu Sani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran 185. Dibaca dengan Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, kullu nafsin. Setiap jiwa itu, setiap orang itu Ibu akan za'iqatul maut. Ya, ini isim fa'il. Ya, akan menjadi orang yang merasakan. Za'iqah akan menjadi orang yang merasakan al-maut, kematian. Ya. Kulun setiap nafsin, diri, setiap orang Ibu akan menjadi za'iqah, orang yang merasakan al-maut, kematian. Dia sudah merasakan dunia dan semua kenikmatan yang ada padanya. Atau sebaliknya, dia merasakan dunia dengan semua ujian-ujian yang ada padanya. Tapi Allah mengatakan semua pasti akan berakhir. Dunia dengan semua kenikmatannya, dunia dengan semua keburukannya, ujian-ujiannya itu pasti akan berakhir. Berakhir dengan sebuah kematian yang semua orang akan merasakannya. Kata Allah, kullu nafsin, setiap jiwa itu dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Tapi apa kata Allah berikutnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan sesungguhnya hanyalah, ya, hanyalah tuwaffawna, kalian akan disempurnakan. Ujurakum, ya, balasan kalian. Ya, ajrun itu kan pahala. Ya, balasan. Ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamah. Ibu namanya Bu, namanya kiamah, hari berdiri. Namanya yaumul qiyamah, hari berdiri. Hari berdiri setelah mati di kuburan. Allah sebutkan ini hari sebagai yaumul qiyamah, hari di mana orang pasti akan berdiri kembali. Itulah qiyam. Yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan sesungguhnya kalian itu benar-benar akan disempurnakan balasannya. Balasannya untuk ujurakum, untuk setiap kalian, balasannya itu kapan itu? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, hari berdiri kembali, hari kebangkitan. Nah, di sana sekalian ada dua ujurnya itu. Dua bentuk balasannya itu. Balasan di surga dan balasan di neraka. Kata Allah, "Faman zuhziha", dan barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan, anin nari, dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Maka dia telah beruntung. Jadi sekalian, Masya Allah ya. Ayat ini mengingatkan semua kita bahwasanya ya akan tiba saatnya kita menjadi orang yang merasakan kematian tersebut. Ya. Tapi Allah ingatkan semua kita, setelah ini kematian, dengan sebelumnya ada kehidupan di dunia, dengan apapun kenikmatan yang kita rasakan, apapun ujian-ujian keburukan yang kita rasakan itu, semuanya akan berakhir.
Ke bang Dan, mo. dan Biar apa yang kita perbuat biar panukuman dalam mo deh. mensikapi ujian-ujian, dalam mensikapi kenikmatan itu yang menjadi ujurakum, balasan kita nanti di akhirat. Nah itu balasan benar-benar akan tuwafauna, akan disempurnakan. Akan disempurnakan. Tapi harinya kapan itu? Yaitu yaumul qiyamah. Setelah maut kita rasakan, ya, maut kita rasakan di alam kubur, ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Tapi kemudian akan tiba saatnya untuk al-qiyamah, untuk berdiri kembali, untuk berkembali, untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab semuanya dan kemudian untuk mendapatkan ujurakum, balasan dari kalian. Maka sekalian ayat ini langsung menjelaskan kepada kita ada dua tempat itu. Ada an-nar, neraka jahanam. Ada al-jannah, ada surga. Tapi siapa yang akan menjadi faz, orang yang beruntung? Kata Allah, faman zuhziha. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan ke dalam surganya faqad faz, maka dialah yang akan menjadi orang beruntung. Sekalian, subhanallah ya. Dan kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu ya apa balasan yang Allah janjikan untuk kita. Yang pasti kita akan dapatkan. Tapi Allah mengabarkan kepada kita siapa-siapa yang akan bisa mendapatkan surga Allah dan siapa-siapa itu yang akan mendapatkan neraka Allah. Iya. Tapi ya itu Allah kabarkan. Tapi dipastikan ya ihsan kamu pasti akan di surga. Ibu Sreda kamu pasti di surga. Pak Fulan kamu pasti neraka itu nggak ada. Tapi apa yang harus kita kerjakan di dunia ini itu yang Allah sebutkan. Itu yang Allah sebutkan. Allah menyebutkan ibu sekalian. Sebabnya itu di surat Al-Baqarah yang saya pelajari. Wabashir Al-Baqarah ayat 25. Yang bisa dilihat Ibu. Wabashir dan berikanlah kabar gembira. Siapa? Alladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang ketika diberikan kesempatan hidup yang pertama di dunia ini, maka mereka itu menjadi orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, lalu mempraktikkan ini Al-Quran, demikian mempraktikkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, mempraktikkan semua bentuknya di dunia mendapatkan kenikmatan, dia sikapi dengan kesyukuran dengan semua bentuknya, kesyukuran dengan lisan, kesyukuran dengan hati, ya, kesyukuran dengan perbuatan badan, dengan sholat, dengan ibadah, dengan berinfak, dengan berdakwah, dengan mengerti segala macam bentuk kebaikan. Demikian pula mensikapinya dengan kesabaran ketika datang ujian. Wa amilu sholihat, dan mereka itu mengisi hari-hari dunianya dengan amilu, ya, dengan beramal as-sholihat, amalan-amalan yang soleh, amal-amalan yang soleh. Itulah ya, itulah hidup mereka waktu dunia. Kata Allah ya, kata Allah wahai Muhammad, bashir, bashir, kabarkan kepada manusia yang hidupnya itu diisi dengan iman dan amal soleh. Anna lahum jannat, bahwasanya untuk mereka surga-surga, untuk mereka surga-surga yang punya banyak kenikmatan. Di antaranya surga yang tajri min tatihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Membuat surganya, kebunnya itu selalu subur. Sehingga kebunnya itu jadi indah ketika dipandang. Makanannya itu, buahnya itu nikmat ketika dimakan. Ya. Kullama ruziqu minha. Salah satunya kata Allah, setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga, min thamaratir rizqa, berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl,
inilah dulu yang pernah diberikan kepada kami waktu di dunia. Pernah merasakan nikmatnya buah anggur, pernah merasakan nikmatnya buah apel, buah yang lainnya. Mereka mengatakan, hadza allazi ruziqna min qabl. Inilah dulu yang pernah diberikan kepada kami dan kami merasakan nikmatnya waktu di dunia. Tapi kata Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka itu hanya diberikan yang serupa. Serupa bentuknya. Tapi kelezatannya, kenikmatannya jauh-jauh berkalipat kenikmatan buah di surga. Kemudian nikmat yang lain, walahum fiha azwajum mutahhara. Walahum fiha, mereka pun akan mendapatkan di dalam surga itu ya azwajum mutahhara, pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Bu punya pasangan hidup di dunia ya, suami punya istri, istri punya suami. Atau ada juga yang tidak pernah merasakan punya pasangan di dunia. Tapi bagi yang merasakan, yang punya pasangan akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya punya pasangan. Tapi itu pasangan yang tidak disucikan oleh Allah. Perempuan ada masa di mana ya ada nifasnya, ada haidnya, keringat masih mengeluarkan bau yang tak enak. Itu zohirnya. Yang batinnya kadang-kadang ada marah-marahnya, ada jengkel-jengkelnya, ada jengkel sama suami, jengkel sama istri. Itu ada. Demikian pula suami kepada istrinya. Itu ada. Tidak bersih dari semuanya. Tapi nanti di akhir itu sekalian, ketika seorang bersabar dengan semua, bersyukur dengan semuanya, maka siapkan bagi dia azwajum mutahharatun. Pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan fisiknya, tidak ada buang air kecil, buang air besar, tak ada keringat yang mengeluarkan bau yang gak enak. Namun semuanya ya berisi hal-hal yang positif pada fisiknya. Dan yang paling utama, akan dibersihkan hatinya dari kedengkian, dari prasangka buruk kepada pasangannya. Masya Allah. Wahum fiha khalidun. Dan mereka itu akan kekal di dalam surga tersebut. Surga tersebut. Jadi sekalian ayat ini berisi kabar gembira dari Allah. Siapa saja yang mengisi hari-harinya itu di dunia ini dengan keimanan beramal soleh, insya Allah dia akan disiapkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Al-Baqarah ayat 20, 26. Ya, ayat sebelumnya ya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir ya, dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat 39 ya, Al-Baqarah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Enggak betul dengan ayat kami Al-Qur'an. Ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalam. Ibu, semua dikabarkan oleh Allah. Semua dikabarkan ya, tentang hidup manusia itu. Dan mereka dikasih pilihan oleh Allah. Pilihan untuk menjadi orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Atau pilihan mengisi hidupnya dengan kekafiran dan pendustaan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya akan berujung surga bagi yang amanu wa amilus solihat. Berujung neraka bagi mereka yang kafaru wa kazzabu bi ayati. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi terasa sekali ya. Hari kita bisa merasakan ya, merasakan apa yang dulunya kita pelajari itu Bu, itu semakin dekat dengan kita. Karena apa? Adanya orang-orang yang kita kenal bersama-sama dengan kita, ya belum sampai 1-2 jam sebelumnya ini,
itu berpindah, dipanggil Allah berpindah kepada kematian yang kedua. Kematian kedua. Kematian yang semua orang pasti akan merasakannya. Sekarang hal yang sama juga Allah sebutkan tentang kematian yang pasti kita rasakan di dalam surat Al-Anbiya. Ya, ayat yang ke-35. Bisa dibuka Ibu, halaman 324. Halaman 324. Bisa dibuka Ibu, Bapak. Halaman 324 Al-Anbiya, ayat yang paling terakhir itu. Ayat yang ke-35. Sudah jumpa semuanya ayatnya? Coba dibaca Ibu Lela. 325 Pak Ustadz. Halaman 324, halaman 324, surat Al-Anbiya ayat 35 yang paling bawah. Ada jumpa semuanya? Ayo Bu, coba kita perhatikan Bu. Kita perhatikan ayat ini. Ayat ini sama dengan tadi Ali Imran, sama depannya. Cuma belakangnya itu Ibu yang berbeda. Silakan Ibu Lela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Iya, kan Bu? Kata Allah, kullu nafsin. Sama ini, setiap jiwa itu akan dha'iqatul maut. Akan menjadi orang yang merasakan maut, kematian. Ya, sekarang masih merasakan apa? Al-haya, kehidupan. Ya, kehidupan dunia ini. Tapi nanti akan merasakan al-maut, kematian. Ya, akan merasakan tersebut. Tapi kata Allah apa? Kata Allah Bu, wa nabluukum. Namun sekarang ini, di dunia ini, nabluukum. Kami menguji kalian. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kata kerja sekarang. Sekarang ini apa? Di dunia ini, kami akan menguji kalian. Ada nablu, ada kata bala, ada ujian. Nabluukum. Namun Bu, ternyata ujian ada dua macam. Apa itu? Bisyarri. Ada ujian berupa keburukan. Keburukan. Hal-hal yang tidak kita sukai secara manusiawi. Ada yang sakit, ada yang kurang hartanya, ada yang negerinya tidak aman, rumah tangga berawalnya tidak aman. Ya. Dengan berbagai macam keburukan, lingkungan yang tidak bagus, anak-anak yang bermasalah, pasangan hidup yang bermasalah. Ya. Bisyari, kami akan menguji kalian. Bisa jadi dengan hal yang syar, keburukan yang tidak kalian sukai. Atau sebaliknya, wal khair. Ya. Juga Allah menguji kita, tapi bil khair, dengan kebaikan. Dengan hal-hal yang kita sukai. Kesehatan, punya duit, ke sana kemari bisa kita lakukan karena ada harta kita. Rumah tempat bernaung yang aman, anak yang baik-baik, suami yang baik-baik, ya, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Ya. Ini dunia kita sekalian. Allah uji kita. Kata Allah, fitnah. Semua sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi ujian itu ada dua itu. Ya. Ujian berupa khair, kebaikan, zahirnya kebaikan, atau ujian berupa keburukan. Tapi Bu, kenapa diuji? Biar lolos ujian. Biar lolos ujian. Dikasih masa, ada yang 60 tahun masa ujiannya. Ada yang 70 tahun masa ujiannya. Ada yang cuma 20 tahun masa ujiannya. Ya. Masa ujiannya Bu beda-beda setiap orang. Yang pasti ada orang yang diberikan kenikmatan dan ujian bersamaan, silih berganti. Ada orang yang kesannya hidupnya parah terus, buruk terus sepanjang hidupnya. Ada orang yang hidupnya itu kelihatannya semuanya enak, enak terus. Ya, karena yang uji itu Allah. Dan terserah Allah. Terserah Allah mau memberikan ujian kepada apa untuk hambanya. Allah mengabarkan
Ujian itu bisa datang dengan dua bentuk, dengan syar, dengan keburukan dalam pandangan manusia, ataukah dengan khair, dengan khair. Dan tentu Ibu, ujian itu ada nilainya. Ada nilainya. Penilaian sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penilaian sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan penilaian sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma syakira wa imma kafura. Ya, Bu. Di surat apa, Bu? Di surat Al-Insan kan? Al-insan. Ada yang Al-Insan. bersyukur dan ada yang Ada orang yang bersyukur, ada orang yang kafir. Kenapa? Ketika dikasih ujian Ibu, ya, dikasih ujian itu kan, Bu, ya, diciptakan min nutfatin amsyajin, dari setetes mani, ya, nabtali. Ini sama, Bu, nabtali, agar kami Allah menguji dia. Ya. Dengan apa? Dengan hidup. Biar sempurna ikut ujian, faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Biar bisa sempurna mengikuti ujian. Biar bisa lihat. Ini Bu, ujian apa? Dikasih syar, keburukan, ataukah dikasih khair. Nah, dan kata Allah, Bu, akan tiba saatnya dha'iqatul maut. Ya. Setiap orang itu akan merasakan kematian tersebut. Kematian tersebut. Lalu kata Allah, wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Buat apa, Ibu? Buat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Buat disempurnakan balasannya. Disempurnakan balasannya itu nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Bapak Ibu melihatkan, subhanallah, ya. Hari ini ya kita diingatkan ya dengan pribadi-pribadi kita kenal ya, bersama-sama dengan kita dengan waktu yang cukup lama. Bahkan mungkin bisa dikatakan, Bu, dan sebagian waktu bahkan ini mungkin mereka itu lebih intens bersama kita dengan sebagian keluarga-keluarga kita yang kita kenal. Bahkan mungkin ya lebih sering kita berjumpa dengannya, berkumpul dengannya daripada orang tua kita, daripada sebagian anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena Allah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Tapi Allah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita untuk berkumpul dalam majelis Al-Quran. Majelis Al-Quran. Sebuah majelis yang harapannya bisa mengantarkan semua kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai rasulnya, yang mengabarkan kepada kita tentang orang yang terbaik. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, orang yang ta'allama al-Qur'ana, yang belajar Al-Quran, ya, wa 'allama, dan mengajarkannya. Caranya bagaimana? Caranya ya Allah mudahkan kita ini ya, untuk bisa berkumpul bersama-sama di belajar. Ini buat tanda kebaikan. Yang kata Allah, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka yufaqihu fiddin. Allah akan menjadi semakin memahami tentang agama ini. Caranya ya punya majelis, punya tempat berkumpul, tapi berkumpulnya untuk Al-Quran. Masya Allah. Ini Allah katakan majtama'a qaumun, Nabi katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di satu rumah Allah. Apa berkumpulnya? Yatluna kitab Allah, untuk baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, ini Bu, belajar bareng. Yatadarasuna. Ini apa, Bu? Ini iltimasi. Tafa'ala. Yatadarasuna. Mereka sama-sama saling belajar. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar antara mereka Al-Quran ini. Illa, kecuali nazalat alaihi musakin, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Ya. Wa hafathumul malaika, diliputi dikelilingi oleh para malaikat.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebutkan nama-nama mereka di hadapan Allah. Itu pun di dunia, ya. Masya Allah, ada Pak Alimin sedang belajar. Masya Allah, ada Pak Husain sedang belajar Al-Quranku. Masya Allah, ada Ibu Hasanah sedang belajar Al-Quranku. Wa dzakarahumullah. Allah akan menyebutkan mereka, Ibu, ya, membanggakan mereka fi man indah, kepada siapa yang berada di sisinya. Berada di sisinya itu para malaikatnya. Ya. Itu membanggakan di dunia. Dan ini adalah sebuah indikasi, ya, sebuah tanda-tanda ketika berhenti dia tidak bisa lagi belajar Al-Quran. Berhenti dia tidak lagi bisa mengamalkan Al-Quran. Karena Allah pindahkan dia kepada alam yang baru. Di alam kubur, kematian yang kedua. Nah kemudian ketika dihidupkan kembali untuk hidup yang abadi, semoga tanda-tanda kebaikan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Berupa ditempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan puncaknya diizinkan untuk berkumpul dengan Rasulnya tercinta, ya, yang menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber semangat untuk merubah hidup dia, hidup yang diisi dengan interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Dan tentu yang paling puncaknya, sekalian, adalah kenikmatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang nggak pernah dirasakan sebelumnya, kenikmatan untuk bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Masya Allah. Ibu sekalian muliakan, kita berharap sekalian bahwasanya apa yang Allah sekarang pilihkan untuk teman kita, ya, murid kami, orang yang kita sangat hormati, Prof. Alimin, ini benar-benar bisa memberikan baik pelajaran kepada kita semuanya. Tentu yang paling utama, yang pertama adalah kita mendoakan beliau. Allahumma ghafir lahu, yang mengatakan sebelumnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini bu praktek, ya. Praktek akan apa? Akan perkataan Allah di Al-Qur'an yang mengatakan apa? Ya. Allah akan menguji semua kita ini, ya. Bisyai'in minal khaufi. Kami akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Di Al-Baqarah ayat 150-an. Kata Allah, wa basyiris sabirin, ya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ibu. Siapa, Ibu? Alladzina idza asabathum musibah. Dan Ibu. Ini di Al-Baqarah, bisa dibuka, Ibu? Terakhir, ya. 150. Al-Baqarah 150. 50-an. Al-Baqarah 155, 156 sampai 155. Kata Allah, wa nabluukum bisyai'in. Sudah jumpa, Ibu? Al-Baqarah 1. Sudah, Ustaz. 155. Ibu, bagaimana kalau ada orang yang Allah uji dengan sesuatu, ya, yang sebenarnya dia itu tidak menyukainya secara zahirnya itu, tapi dia pasti akan terjadi. Kata Allah, wa nabluukum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan bala, ujian kepada kalian, tapi bisyai'in, dengan sedikit. Ada apa? Minal khaufi, ujian ketakutan, wal ju', ujian kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa. Ya, Bu, jiwa. Bisa sakitnya kita, atau sakitnya orang-orang yang kita cintai, atau meninggalnya orang-orang yang kita cintai, meninggalnya keluarga kita. Kekurangan, ya, berkurang ini. Hari ini, Bu, kita diuji oleh Allah dengan berkurangnya anggota keluarga kita. Keluarga, khususnya kelas sekejap, daripada kami ini, itu berkurang. Namanya naksun, kekurangan dari anfus, jiwa-jiwa, diri-diri, dengan meninggalnya salah seorang daripada mereka. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan, ya, bisnisnya berkurang. Kata Allah,
wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar ketika ujian itu datang. Lalu Bu Allah sebutkan bagaimana bentuknya itu bersabar. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka. Mereka itu bersabar. Bersabar. Mengatakan Bu, qalu, dan lisan mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Bapak Ibu, kita ini milik Allah. Jadi terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Ya. Termasuk ketika Allah itu mau membuat kita za'iqatul maut, merasakan kematian. Sudah kan? Merasakan kenikmatan? Ya, sekarang tiba saja untuk za'iqatul maut, menjadi orang yang merasakan kematian. Ketika ada yang menimpa mendapatkan itu, maka kita mengatakan inna lillahi. Ya, sangat pantas, sangat wajar. Karena semua kita ini adalah benar-benar milik Allah. Lalu wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya semua kita ini pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengannya untuk dihisab. Untuk dihisab dengannya, olehnya tergantung dengan apa yang kita berbuat waktu di dunia. Ya. Tapi kata Allah Ibu, yang bisa bersabar kata Allah, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka. Berupa ampunan dari Allah. Wa rahmah. Demikian pula Bu, dengan rahmat Allah. Jadi dia mensikapi ujian dengan kesabaran, bentuknya mengucapkan lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sekalian dengan penuh keyakinan, maka insya Allah ini akan dapatkan ini. Dapatkan salawat dari Allah dan dapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sekalian, maka itu kita mengatakan ya atas meninggalnya teman kita, orang yang Allah takdirkan menjadi murid kami, sebagai seorang murid, beliau murid kami ya. Tapi beliau adalah orang tua kita, orang tua kami ya. Orang tua kami ya. Karena secara jelas beliau lebih senior, lebih tua. Jadi dia adalah orang tua kami. Beliau adalah murid kami. Beliau adalah teman-teman kelas kita sekalian. Teman-teman kelas kita. Maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, Allah, berikanlah kepada kami balasan yang terbaik. Wa akhlifni khairan minha, dan gantikanlah kami dengan lebih bagus ya. Dengan yang lebih bagus. Lalu sekalian kita mendoakan agar Allah memberikan ampunan kepadanya, memberikan rahmatnya kepadanya, dengan mengatakan Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad kama naqaita thabyadu min ad-danas. Allahumma adkhilhul jannata wa a'idhu minan nar. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannata wa a'idhu minan nar. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim. Limpahkanlah ampunanmu kepada Pak Alimin. Ya Allah, ya Ghafur, limpahkanlah ampunanmu kepada Pak Alimin. Ya Allah, irhamhu, limpahkanlah rahmatmu kepada beliau. Ya Allah, maafkanlah beliau. Ampunkan semua dosa-dosa beliau. Allahumma akrim nuzulahu, muliakanlah tempat kembali beliau. Allahumma wasihu fi qabrihi, ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Allahumma bersihkanlah beliau dari dosa-dosa beliau, sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma abdilhu daron khairan min darihi,
Ya Allah, gantikanlah untuk beliau rumah yang lebih bagus dari rumahnya di dunia. Zaujan khairu min zauji, pasangan hidup yang lebih bagus dari pasangan di dunia. Wa ahlan khairu min ahlihi, dan gantikanlah keluarga dengan yang lebih bagus daripada keluarga di dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa adkhilhul jannata, masukkanlah beliau ke dalam surga penuh kenikmatan, wa aidhu minan nar, dan jagalah beliau dari neraka yang penuh dengan keburukan. Amin. Semoga Allah SWT mewujudkan doa-doa kita ini, dan Amin. semoga juga Allah memberikan kepada kita kesabaran dari ini semuanya, dan juga bisa memberi kita pelajaran yang sangat berharga dari apa yang kita kenal dari beliau selama hidup kita. Mungkin ini sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup dari kami menyampaikan beberapa hal ya yang kami anggap cukup spesial ya, kami dan beliau. Nah, tentu pertama ya, kita bisa merasakan budaya ikhlas ya, bagaimana Prof. Alimin ini Masya Allah ya, orang yang sangat bersemangat belajarnya. Padahal kalau mau dipikir-pikir ya, secara duniawi itu kan beliau sudah dapatkan ya memilih menjadi seorang dokter ya. Secara akademik sudah puncaknya jadi profesor dengan usia yang cukup muda jadi profesornya ya, sampai puncaknya di dekan Fakultas Kedokteran masyarakat FKM ya, di Makassar. Eh, Lalu jadi guru besar ya, sampai sekarang masih guru besar, masih aktif mengajar ya. Jadi kalau secara duniawi itu bisa katakan beliau sudah sampai pada hal yang kita rasakan sudah cukup maksimal ya, cukup banyak. Tapi Masya Allah ya, beliau Bu kita kenal ya, dari masa mudanya sekalian itu sudah menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Waktunya bukan hanya sibuk dengan apa Bu, dengan mengajar di kampus, tapi disibukkan dengan mengurus sosial, mengurus sosial. Kita sangat kenal Ibu ya, jadi pengurus ya di masa mudanya, pengurus di Masjid Raya ya, markas ya, markas Masjid Markas Al-Islam. ya di Makassar. Jadi pengurusnya itu, mengurus lembaga sosial, khususnya di bidang apa, di bidang anti rokok ya, anti rokok. Belum masih ngurus sampai sekarang. Mengurus lembaga dakwah namanya lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia, sebuah lembaga dakwah besar Indonesia. Beliau menjadi ketuanya juga. Cukup banyak ya. Ya beliau terlibat, termasuk adalah bersedia mengurus JAS kan. Jali lalu sekejap di Sulawesi ya. Berapa kali kita buat kegiatan ya, beliau Masya Allah mensupportnya ya. Juga berapa kali beliau menginisiasi untuk buat pelatihan-pelatihan ya, pelatihan apa sekejap untuk para guru-guru di Makassar. Beliau bekerja mencarikan dananya, menyiapkan acaranya, dan terlaksana. Berapa kali buat lomba-lomba untuk anak kita ya, beliau yang carikan itu dananya, lobby ke kemari, dapatkan dananya, kemudian kita buat kegiatannya. Itu diantara beliau ya, ikhtiar beliau. Nah, terus kami kalau ke Makassar itu sekalian bisa dikatakan ya selalu berjumpa beliau, menjaga dengan beliau ya, uh, uh, dan banyak hal yang kami dapatkan dari kehidupan beliau, Masya Allah ya. Kalau bermajelis itu selalu pengalaman positif yang kami dapatkan ya untuk hidup kami ya, dari kesungguhan, ketaatan kepada Allah, maksimal belajar, kesehatan, Masya Allah banyak Apa yang kurang? banyak. Dan itu bisa dikatakan Bu ya, selalu kita bisa rasakan kalau kita berjumpa dengan beliau. Tentu ya perjumpaan terakhir secara fisik ya waktu kami ke Makassar ya, alhamdulillah dengan izin Allah berjumpa ya di sebuah hotel dengan Ibu Hasanah ya, dengan Ibu Hasanah, Masya Allah. Itu perjumpaan yang terakhir secara fisik dengan beliau, dan mungkin ya termasuk juga sapaan terakhir, karena saya sesudah itu saya nggak pernah lagi menyapa secara langsung dengan beliau ya. Beliau hadir di kelas-kelas kita sampai mungkin pekan lalu ya, atau pekan lalu masih hadir, cuma kan kita nggak sempat menyapa. Tapi sapaan terakhir itu Bu memang ketika di Makassar, mungkin sekitar 2 bulan lalu ya, kurang lebih itu, baru Ibu Hasanah. Ya kita ngobrol di situ, dapatkan banyak hal di situ. Dari situ pula dapat kesempatan ya bisa jumpa dengan salah seorang tokoh nasional, Pak Aksa Mahmud. Dan di situ Bu sekarang tersambung dengan dengan sekolah beliau di Bogor. Beliau punya sekolah namanya sekolah Bosco School, itu tersambung dengan beliau. Harapannya ini pun bisa menjadi
jalan ya, agar banyak orang-orang kita yang juga belajar Al-Quran, belajar pahamnya insya Allah. Dan semuanya bisa menjadi amal beliau. Itu Bu sekalian yang dari kami bisa kami sampaikan sekali lagi Bu, kita bersedih hati atas ini musibah, tapi kita selalu berprasangka baik ya kepada Allah ya, yang telah memilih beliau untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini pun bisa menjadi pelajaran sangat berharga untuk semua kita. Itu bukan dari saya ya. Dan saya mungkin mau dengar ini dari orang-orang yang cukup lama ya, dari beliau. Dan saya tahu ini Ibu Sri paling lama ini karena satu angkatan Bu ya. Jadi Iya, Pak Ustadz. mungkin kita Teman mau dengarkan angkatan. itu dari Bu Hasana beberapa kabar-kabar tentang beliau. Ya termasuk ini juga kalau di Popo tentang mungkin ada beberapa hal yang yang menjadi pengantar ya. Beliau meninggal dunia yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Taunya apa beliau sehat-sehat saja. Gak ada ya, Iya, betul. gak ada informasi untuk kami pun nggak pernah dengar itu. Tapi ya hari yang takdirkan beliau dipanggil Allah. Sekarang Ibu Suradah mungkin yang menyampaikan. Apa itu Pak Ustadz? Iya, dia memang betul Pak Ustadz, beliau itu orang baik. Ya, dia seangkatan dengan saya masuk di Fakultas Kedokteran tahun 76. Dan kami sama-sama sebenarnya di sekejap pernah kami sudah mau berhenti. Tapi dia motivasi jangan berhenti. Saya sudah rasakan, saya ikut terus walaupun tidak bisa dan alhamdulillah nanti akan bisa juga. Itu yang memotivasi kita di beberapa orang di sini di Makassar sehingga kami tetap lanjut di sekejap ini sampai saat ini Pak Ustadz. Dan memang untuk sekejap itu beliau sangat ini sekali. Di grup saya di FK juga itu dimasukkan terus untuk teman-teman mau ikut walaupun ya memang sampai saat ini hanya beberapa kami saja yang ikut sampai sekarang Pak Ustadz. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan saya yakin bahwa apa yang beliau sudah lakukan itu insya Allah akan dibalas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Amin. Kalau Bu, Itu barangkali Pak Ustadz. info seputar sakitnya ada Bu ya? Seputar sakit yang beliau mungkin alami. Iya, jadi sebenarnya sudah lama dia sakit itu gagal ginjal. Tapi itu kakinya sebenarnya sudah bengkak. Jadi berapa kali masuk dipilah di kebun kalau ada acara pertemuan dengan teman-teman. Dia bilang, ini saya bengkak. Saya bilang, kenapa enggak ini? Tapi dia enggak mau. Dia bilang, saya sering diminta untuk ini mau cuci darah, tapi rupanya dia enggak mau, Pak Ustadz. Enggak tahu ini yang terakhir karena saya kaget juga. Tiba-tiba dapat berita tentang meninggalnya tadi subuh. Saya telepon istrinya, dia bilang, iya, sudah betul meninggal. Saya enggak tahu bagaimana, karena dia masih sehat selama ini. Iya gitu, barangkali Pak Ustadz. Memang sebenarnya saya tidak tahu kenapa apa mau cuci darah tapi sudah tidak sempat lagi atau bagaimana saya belum sempat karena ini belum saya ke rumahnya Pak. Insya Allah setelah ini saya melayat ke rumah duka Pak Ustadz. Itu barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, Terima kasih semua atas doa untuk beliau. Semoga beliau selamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Mungkin ada Ibu Rahmi di sini, Ibu Rahmi. Ini termasuk yang terakhir jumpa juga dengan beliau nih. Kita sempat jumpa sama-sama Iya, makan sebelum. coto sama-sama saya lihat. Iya. Bu Rahmi baru tiba di Palopo, Pak Ustadz. Oh Tapi saya gitu. sudah masuk di grup, ini sudah masuk barangkali. Ada Ya Ibu Rahmi, Rahmi. sudah. Mungkin ada punya momen-momen khusus bersama beliau. Ada Bu Rahmi, ada tuh ada Bu Rahmi. Ini Ada termasuk Ustadz Bu yang Rahmi. punya hal spesifik ini dengan Prof. Alimin ini. Iya, kalau saya sih ini Ustadz, kalau Prof Alimin itu suka nanya begini, Dinda, kenapa tidak bisa masuk linknya? Iya, kan belum jam setengah enam. Gitu kan. Terus nanti bilang, biasa juga mau masuk uji. Kirimkan Kak dulu. Nah, terus kalau yang dari segi hafalan tuh sibuk sekali begini. Tuliskan Kak, tulisanmu kirim ke saya kasih besar-besar Ki. Jangan pakai warna-warna, saya mau hafal duluan. Kalau nanti Suna bilang, ih katanya masih di jalan, masa sampai sekarang belum sampai-sampai. Kalau misalnya beliau minta, kirim dulu suaramu di sini Bella. Oh kan hafal gitu rekamannya. Mana Mi? Gitu lalu nanya terus Ustaz. Ngejar-ngejar. Ya Allah, Masya Allah. Alimin bener yang kata Ustaz bilang. Walaupun dia udah guru besar begitu tapi
apa ya, semangat belajarnya sangat tinggi sekali yang membuat kadang saya juga, oh iya yang waktu itu kan siapa tuh yang tidak mau lanjut, dia bilang telepon Ki, ini bilang suruh masuk, suruh lagi lanjut level 6, masa tidak mau lanjut. Iya Ustaz. Iya, Pak Alim itu lucu Iya juga, betul. suka itu yang saya terkesan sekali begitu, dia suka minta video, bilang ih belum buka sempat bikin, saya lagi di jalan, nanti berapa jam, saya nggak jawab, dia bilang begini, masa masih di jalan terus. Masya Udah Allah. mati nih. Jadi ya motivasi bagi saya, seandainya saya bikin video ngasihin ke beliau dulu, karena katanya dia mau pelajari sendiri, terus bilang kenapa tulisannya kecil sekali, kasih besar besar tulisannya, Kang ada di PDF, tidak mau, nggak baca PDF, tidak kelihatan. Masya Allah. Ya Allah, itu sih kesannya sama beliau Ustaz, memang luar biasa semangat belajarnya. Jadi saya juga bilang, beliau aja yang udah usia begitu, masa masih terus bertanya kalau kita belum bikin video, ya berarti kita harus lebih semangat lagi. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Ibu Rahmi bisa ini, Ibu Rahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sebenarnya shock ini, Pak Ustaz baru tiba dari, baru turun dari bus, terus saya buka, saya bilang, tapi diajak dulu, anu bilang pergi dulu kita di situ, biasa orang tua. Saya lihat, saya ambil di jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Prof. Alimin meninggal. Seperti tidak percaya, tapi ya kembali kita beriman. Kalau menurut saya beliau itu betul-betul memang panutan buat. Saya ingat waktu saya terus terang sudah down setelah level 5 kemarin, saya sudah tidak mau ikut ya level 6. Beliau hampir tiap hari telepon saya, sampai 3 kali. Masuk kok dek, masuk dek, masuk dek. Saya bilang, Kak, saya tidak tuntas level 5. Tidak, masuk, masuk. Jadi berkat beliau yang dorong saya terus sampai saya lanjut lagi di level 6 sampai sekarang. Hanya seperti bagaimana Ustaz? Beliau betul-betul panutan buat kami semua. Dia sebagai orang tua, sebagai guru saya. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, dia 76, saya 81, ya beda 5 tahun. Masuk ke dokteran. Tapi beliau, saya tidak bisa berkata, oh ya, insya Allah beliau husnul khatimah, dan saya merasa Amin. kita semua kehilangan beliau. Itu saja saya bisa bilang. Tadi saya langsung telepon Dokter Suraida. Saya bilang kebetulan saya ada di Makassar sebentar, siang mau berangkat ke Jakarta. Tapi insya Allah saya sempatkan pergi melayat sebentar ini sebelum ke bandara. Insya Allah. Saya Dan kira ada lagi saya pengalaman kira sebelumnya. itu. Pokoknya saya tidak bisa berkata banyak, Iya, Pak iya. Ustaz, untuk beliau. Sangat-sangat sangat-sangat mendukung kita untuk maju-maju, jangan pernah mundur katanya. Iya, makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Alhamdulillah. Satu hal Bu yang beliau itu selalu sampaikan Bu ya, kalau misalnya Pak Limin, coba testimoni Pak Limin. Dia bilang, ya saya ini sudah berapa tahun nih, itu apa, Satta ya, kalau bahasa Makassar itu. Santa. Santa. Cuma sampai di Al-Baqarah berapa itu? Ya, hafalannya nggak bertambah-tambah. Santa. Berhenti. Itu. Nggak selanjut. Kenapa? Ya, karena nggak paham. Mungkin maksudnya sok tahu Enggak, gitu. Santa. Artinya Tidak, berhenti. Santa itu Tinggal. tertinggal. Ya, tinggal. Artinya maksudnya tertinggal, berhenti, nggak bisa lagi hafalannya Al-Baqarah. Kenapa? Karena saya nggak paham kan, berhenti. Tapi setelah ikut sekejap ini, Masya Allah, ya saya merasakan banyak sekali saya paham itu. Yang saya paham dari Al-Quran. Maka dia bilang, ya saya tuh pernah tanya, Ustadz, itu anak-anak imam yang anak muda, hafalannya bagus. Setelah selesai, saya tanya, kok paham itu artinya itu? Itu kok paham itu artinya? Saya nggak paham. Nggak paham, Pak. Saya paham itu artinya itu. Saya paham artinya. Kenapa? Karena saya belajar sekejap. Ya, artinya dia, Masya Allah, Bu. Itu karena dia disebutkan itu. Ada momentum dia tanya anak-anak, ketemu para imam kan, mau tunjukkan tentang betapa nih orang itu belajar paham Al-Quran. Gak cukup cuma sekedar menghafalkan saja. Artinya banyak momentum ya, kesempatan yang beliau selalu mau terlibat, bagaimana caranya agar ini bisa tersampaikan lebih banyak kepada kaum muslimin yang lainnya. Ada lagi yang mau menyampaikan Ibu, Bapak sekalian?
berita-berita tentang beliau. Ibu Hasanah, mungkin ada kesan terakhir Bu Ya, ya? saya Jumpa dengan beliau. meskipun baru sekali ketemu, tapi dia orang baik Pak Ustadz. Sedih juga saya Pak Ustadz. Dia orang baik sekali. Rasa dia orang baik dan memang dia orang yang apa? Yang rajin mengikuti. Saya lihat dia selalu ada di apa? Di sekejap setiap hari Sabtu. Saya ya banyak pengalaman dengan dia, tapi dengan cerita-cerita yang banyak itu, saya bilang ini orang sangat apa? Sosialnya tinggi sekali gitu, Mas. Betul-betul. Gitu. Iya. Ceritanya banyak juga meskipun kita baru sekali ketemu, dan dari teman-teman ngomong itu semua betul semua, sepertinya dia orang yang sosialnya tinggi. Itu Pak Ustadz. Memang sedih sekali. Saya juga merasakan kita kehilangan teman yang baik. Pak Ustadz, terima Iya, Bu. kasih. Kali Ibu Mariani ada Bu yang mau sampaikan Ibu Mariani yang sempat Hai Ustaz, apa ya, punya saya jadi ingat dulu itu pernah tahun berapa gitu, pernah ada sholat Id kah, kalau nggak salah tuh imamnya Prof. Alimin, kalau nggak salah itu pernah di waktu zaman, karena kami kan satu kompleks itu di perumahan di Jalan Suni itu perumahan dosen Unhas, kayak pernah itu jadi imam. Nah, ada namanya Masjid Ikhtiar itu di situ juga Prof. Alimin eh, apa banyak di situ. Tapi maksudnya kalau ketemu Prof. Alimin itu kan ada selalu cerita-cerita lucu. Terus kayaknya nggak ada masalah. Ada masalah, oh ini jalan keluarnya. Ada masalah, ini jalan keluarnya. Ya kami tahu lah, saya kadang ada saudaranya Prof. Asad Maidin juga yang ini dengan bapak saya yang sering ketemu lah dulu waktu kami masih anak-anak kan satu kompleks, Ustaz. Dan yang jelas kayaknya pernah menjadi imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha di kompleks, itu yang saya ingat. Oh, tahu sekarang sudah ini se satu ruang belajar sama Prof. Alimin. Iya, Bu. Baik Ustaz, artinya Iya. baik, humble apa gitu, dan menyenangkan, dan tidak tidak menggambarkan bahwa kadang tidak menggambarkan bahwa dia profesor begitu. Misalkan kalau profesor itu kadang apa beribawa apa semua ini berubah, tapi versi yang lebih eh, merakyat gitu versi saya. Iya, iya. Baik Ustaz, ya. Iya. Semoga diterima semua amal ibadahnya Prof. Alim. Ya, satu hal juga yang cukup unik pada beliau, ya semangat belajarnya tinggi, ya semangat berkhidmatnya Iya, tinggi, juga semangat menjaga kesehatannya cukup cukup besar iya, untuk belajar juga. iya. Karena itu Itu masih ada itu. masih Iya, kuat main bulu tangkis, ya kata iya, itu seminggu mungkin bisa 2 kali main bulu tangkis itu. Kan iya, berarti kenapa ya? Karena udah jaga kesehatan. iya, Artinya iya, ya tinggal yang kita ya, walaupun sudah punya banyak iya. kesibukan, ya tetap mengambil jalan-jalan yang dengannya kita bisa menjaga kita punya kesehatan. Ya. 2 minggu lalu itu kayaknya Ustaz ada dia kan 2 minggu lalu itu ada terjemahan yang belum ada yang bisa sempat. Tiba-tiba Prof. Alimin, ayat berapa Ustaz? Saya ingat di 2 minggu lalu pada saat kita masih Agustusan, saya memasak, jadi sambil anu aja apa namanya mendengarkan, tiba-tiba ada 3 ayat terakhir kalau nggak salah 2 minggu lalu itu. Tidak ada yang ini mau menerjemah, tiba-tiba menyautlah orang, ayat berapa Ustaz? Langsung dia terjemahkan, terus tambah lagi. Lanjut saja Prof, tinggal 1 ayat. Kok seingat saya mungkin di 2 minggu sebelumnya itu Masya masih Allah. ada dia. Ya. Iya. Kayaknya sepertinya beliau yang menghatamkan kemarin Al-Fat, surah Al-Fat. Iya, itu ayat 3 ayat Ternyata terakhir dia kan. hatam terakhir. Iya. Terakhir Karena kan minggu lalu iya. kita sudah mulai dengan Al-Hujurat. Iya, diterakan tidak ada, langsung bilang, ayat berapa Iya. Kak Ustaz? Habis selesai 2 langsung terakhir. Selesaikan saja Prof. Masya Allah. Tambah satu lagi. 2 minggu lalu, kalau tidak salah. Ya itu Iya, terakhir Al-Fat, kita iya. dengan Al-Fat. Iya, Maka Masya saya bilang, pada saat Saya kita semua tidak bisa, belum sempat, langsung Prof yang maju. Ya, Masya Allah. Ada lagi Ibu yang mau menyampaikan kesan-kesannya dari Prof? Pak Ustaz, Iya, Ibu Rahmi.
Saya cuma mau bilang, ini mungkin hikmahnya ya. Tuhan mau kasih lihat saya, Pak Prof, terakhir kali. Karena terakhir ketemu waktu kita sama-sama makan coto di rumahnya itu, Pak Ustaz. Iya. Dan ini semestinya saya, tidak biasanya saya ke Jakarta itu dengan pesawat sore. Biasanya saya dari bandara langsung mampir karena ambil pesawat pagi. Masya Allah. Ternyata ada Tuhan mau hikmahnya ini, Tuhan mau lihat dan pergi kau lihat dulu Prof Alimin yang terakhir. Saya jadi berpikir begini, ternyata ini kenapa ya kok saya tiba-tiba kali ini ambil pesawat sore, yang biasanya saya langsung mampir dari bus langsung ke bandara ambil pesawat yang pagi. Masya Allah, ini mungkin tandanya memang Prof Alimin itu sangat baik sekali buat kita semua. Ya, cuma itu yang saya mau bilang. Ya Ibu. Dan juga Masya Allah Bu, hari ini Bu, dia meninggal di hari yang beliau rutin belajarnya. Ya Bu ya. Iya, Pak. Saya kira Bu, ya nggak semua orang Bu ya, nggak semua tuh bisa menjaga sesuatu yang rutin setiap pekannya. Ya, kita mungkin bisa punya kebiasaan ya, kebiasaan baca buku atau ke apa, baca Quran. Tapi menjaga dia secara rutin itu, ya, pada hari itu kan bukan perkara yang mudah. Tapi Masya Allah beliau, ya Allah takdirkan meninggal dunia pada hari dia belajar sekejap kan, sekejap yang tahu kita beliau sangat rutin, sangat semangat. Ini semoga bisa menjadi ya tanda-tanda kebaikan lah untuk beliau. Saya membayangkan kalau sekiranya beliau ini masih sehat, ya walaupun atas tempat tidur beliau akan belajar. Dan kita sudah mengalami, beliau pernah mengalami masa di mana susah melihat, kan susah melihat tuh, sempat susah melihat sebelum operasi kan Bu, itu masih terus belajar, ya terus belajar. Ada lagi yang mau sampaikan Ibu sekalian? Saya Ustadz, Ya Pak Adib. pertama kami ucapkan Alhamdulillah jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustadz Nur Ihsan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Yang kedua atas apa yang disampaikan Ibu Suraida tadi, bahwa Prof Mu'alimin walaupun dia sakit harus cuci darah, tapi dia lebih iman kepada Allah, artinya dia lebih pasrah kepada Allah walaupun dia sakit harus cuci darah, dia tidak mau cuci darah. Nah, dan kepasaran, lebih banyak kepasaran kepada Allah atas sakitnya, mungkin atas pertolongannya Allah, itu mungkin nilai keimanan Prof Alimin, Prof Alimin, apakah menunjukkan itu tingkat keimanannya lebih tinggi gitu, Ustaz? Karena kepasaran kepada Allah lebih tinggi. Artinya dia nggak mau berobat, nggak mau cuci darah, itu menunjukkan nilai keimanannya lebih tinggi gitu. Begitu Ustaz. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Jadi untuk ini Pak, kan semua orang itu kan selalu berusaha ya agar bisa mempraktikkan apa yang didapatkan dari ilmu yang dia pelajari sekalian. Semakin lama atau orang belajar, kita berharap semakin tinggi ilmunya dan semakin besar dia mensikapi sesuatu ya, dengan penyikapan yang benar. Memang secara zahirnya Bu, orang bisa berbeda-beda cara mensikapinya, berbeda-beda ya. Dan kita nggak tahu secara detail ya bagaimana beliau mensikapi sesuatu yang Allah ujikan kepada beliau. Kita nggak tahu. Ya, sampai pada akhirnya Allah memilih beliau untuk apa? Untuk meninggal dunia. Orang perlu mengambil sebuah putus sehat Ibu. Bapak, sehat penting, tapi apa mau diambil? Kita tuh nggak tahu. Ya, apakah dengan cara cuci darah, ataukah dengan minum obat tertentu, ataukah dengan herbal, ataukah dengan olah tubuh tertentu, kita nggak tahu itu. Tapi kita sangat menyadari bahwasanya ketika seorang itu punya pemahaman yang baik tentang agama, karena banyak yang belajar, pemahaman yang baik tentang ilmu kesehatan, ya, makanya akan memilih ya untuk bisa mengambil jalan yang dianggap insya Allah ini yang paling cocok untuk beliau. Sehingga kita akhirnya Bu, ya selalu berprasangka baik kepada apa yang beliau telah kerjakan, dan semoga ini semuanya bisa mengatakan beliau untuk menjadi pribadi yang bersabar atas apa yang beliau diuji dengannya. Saya pada akhirnya Allah pilihkan untuk mengirimkan kematian kepada beliau.
Dan semoga Allah ampunkan dosa beliau, Allah rahmati, dan Allah berikan tempat yang terbaik di surganya insya Allah ta'ala. Amin. Amin. Ada lagi Bu? Mungkin satu Amin. dua orang lagi yang mau menyampaikan. Ibu Risanda pernah jumpa ya Ibu Risanda dan Prof? Iya, saya sangat sedih sekali, Pak Ustadz. Enggak, saya belum ada Bentar, Pak Ustadz. Saya mengenal beliau sejak tahun 2005, Pak Ustadz. Kami sama-sama di organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pada waktu itu beliau aktif sekali. Saya cuma dapat pelajaran dari beliau adalah beliau orang yang konsisten dalam menjalankan siar, baik itu secara pendidikan. Sewaktu beliau dekan, kami pernah pergi keluar untuk pertemuan Public Health Internasional. Itu dia bawa mahasiswa, dosen, hampir penuh isi pesawat. Dia mengupayakan supaya bisa berangkat. Kita aja sampai bengong, sebanyak ini dari Unhas. Dan seiring berjalannya waktu, walaupun beliau sudah pensiun pun, masih lanjut siarnya dengan cepat ini. Konsistensi beliau dalam siar ilmu dan agama ini luar biasa. Nah, itu dan perhatian beliau terhadap kolega juga luar biasa. Waktu saya ke Makassar, mungkin nggak sempat WA nggak sempat ketemuan karena berhubungan dengan waktu ya, waktunya mepet. Tapi masih sempat ketemu dengan Ibu Wahbah waktu itu. Aduh, kenapa nggak ketemu katanya? Ya itulah yang saya bersaksi lah bahwa beliau itu memang orang yang sangat baik. Itu Pak Ustadz. Iya Bu, Masya Allah. Iya, syukur Ibu ya atas penyampaiannya. Itu tuh kalau kami ya sering ke Makassar ya. Jadi kalau ke sana tuh ya sering ketemu, ya sering beri makan coto, sering putar-putar. Dan beliau bawa mobil sendiri tuh, bawa mobil mobilnya sendirian, ya nggak ada yang lain yang mendampingi beliau sebetulnya. Ada lagi Bu yang mau menyampaikan? Ya, mungkin cukup Ibu ya, cukup ya. Sekali lagi sekalian kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa beliau, merahmati beliau, melapangkan kuburan beliau, dan semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga yang penuh kenikmatan dan selamatkan Amin. beliau dari nerakanya. Amin. Dan semoga Allah Amin. pun melimpahkan kepada Amin. kita kebaikan, keistiqomahan, dan semoga kita pun bisa diberikan husnul khotimah ketika saatnya tiba, dan semoga Allah bisa kumpulkan orang-orang terbaik di surga penuh kenikmatan. Mungkin Amin. untuk hari ini, Mas sekalian, insya Allah semoga kita bisa jumpa lagi belajarnya di pekan depan, dan insya Allah Allah limpahkan kebaikan kepada semua kita insya Allah ta'ala. Cukup ya Bu ya untuk hari ini. Demikian dari kami, ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Sureda Alhamdulillah, Ibu Rahmi jazakallahu khairan, disampaikannya Ustaz. takziah ya. Takziah dari Sekeja, dari berjemaah teman-teman. Iya, Oh, salam Bu. Iya, Insyaallah. sampaikan. Iya, terima kasih nanti. Ini mau ke sana ini, Bu. Iya, insyaallah Pak Ustaz. Kita nggak sempat datang ke sana nih. Jazakallah khair. Iya. Ibu Rahmi dikasih kan rumahnya ya? Dekat kan? Iya, dekat-dekat. Insyaallah saya tinggal mandi baru pergi. Insyaallah Pak Ustaz. Artinya ini baru tiba dari di Makassar nih, dari Palopo. Dari Makassar baru tiba dari Palopo. Itu yang saya bilang. Biasanya saya baru kali ini kayaknya saya ke Jakarta dengan pesawat